kedua, kompetensi dia bagus, tapi karakter no. Ada orang ini kelas kedua, bahaya sekali. Karakter yang tak bagus ini orang yang akan selalu apa? Tipu perusahaan. Orang yang akan mengambil uang perusahaan. Dan karakter tak bagus. Dia pandai menciptakan omset, tapi karakter tak bagus. Tipe manusia yang ketiga adalah kompetensi dia tidak ada, tetapi karakter dia bagus. Itu orang masih oke. Betul tak? Dan yang keempat adalah kompetensi tak ada, karakter pun tak ada. Itu simpan di warehouse saja. Oke? Kalau orang begini, tak mungkin berhasil. Semua tak ada. Oke? Sebab sekalian, kita lihat. Pernah ada seorang pengusaha, seorang miliarder yang datang ketemu Buddha. Nama dia adalah Diga Janu. Ya, beliau beritahu kepada miliarder itu bagaimana menjalankan bisnisnya. 4 poin ini. Pertama, lakukan pekerjaan dengan penuh usaha. Anda harus kerja keras. Sekarang harus tambah lagi, kerja ikhlas, tambah lagi kerja cerdas. Betul? Bukan kerja cerdas keras saja, pakai otak juga. Dan zaman sudah berubah. Kedua, menjaga kekayaan. Uang bukan gampang datang. Uang bukan gampang diperolehi. Kita harus jaga. Setuju? Bagaimana? Urus dengan baik. Kita akan bahaskan. Ketiga, hidup seimbang. Buddha pernah mengatakan, harta yang paling penting apa itu? Kesehatan. Berapa orang menjaga kesehatan? Kata ini ya, 3 tahun sampai 83 tahun semua orang tahu. Kesehatan adalah harta paling utama. Tapi seminggu tak pernah orang lagi. Betul? Kesehatan itu penting, tapi merokok. Kesehatan itu penting, tapi main game sampai jam 3 pagi. Apa yang Anda tahu belum pasti. Apa yang kamu lakukan? Betul? Awas sekalian, menjaga keseimbangan. Saya sangat penting keseimbangan. Keseimbangan dari segi apa? Satu, dari segi spiritual, mental, fisikal, financial, relationship. Semua harus seimbang. Saya tidak mau menjadi seorang pengusaha di mana kesehatan dia terganggu, tapi kekayaan dia luar biasa. Setuju? Ingat, kesehatan itu satu angka, di belakang itu 0, 1 M katanya. Kalau kesehatan itu tidak ada, berapa 0 di belakang itu tidak akan membawa apa-apa perubahan. Betul tak? Kalau kesehatan itu ada tambah 1 0 itu luar biasa. Setuju? Maka kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, menjaga hubungan kita dengan orang tua, dengan orang lain, menjadi orang yang berguna. Itu sangat penting. So, seimbang. Oke? Jangan hanya menjadi orang kaya, tapi tinggal hanya kekayaan saja. Orang yang paling miskin, dia semua hilang semua, hanya sisa uang saja. Oke? Lagi, bergaul dengan teman yang baik dan bijaksana sangat penting. Kita harus sering meluangkan waktu bergaul dengan teman-teman yang sukses, yang bagi motivasi kita. Ya, karena Buddha pernah berkata kepada Ananda bahwa tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana itu bekal utama. Dalam 20 lebih tahun ini saya berteman dengan banyak orang yang luar biasa, termasuk teman baik saya Pak Andi Wongso yang saya sudah kenal lebih 20 tahun. Waktu itu saya pernah interview beliau. Waktu itu saya tak ada apa-apa, baru mulai berjuang saja. Beliau sudah sangat sukses, ya. Tapi gara-gara saya selalu dekat dengan beliau, termotivasi akhirnya, ya sekarang boleh duduk sama-sama lah, berdiri, dia lebih tinggi dari saya itu aja. Oke, ya. Luar biasa, seperti teman baik saya Jackie Chan. Saya sudah kenal dia 25 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini dia belum kenal saya. Oke, awas sekalian, sebagai seorang manajemen pengusaha, Anda harus memberi satu kekuatan, yaitu memanage organisasi Anda. Setuju? Maka saya renung pengalaman saya. Maka saya terbentuk satu manajemen model. Itu hak paten saya, ya. Saya yang pikirkan itu. Harus mempunyai satu model untuk bisa saya pakai dan bisa duplikasi kepada second generation pemimpin saya. Ya, baru bisa mereka terapkan nilai-nilai yang saya tanam selama ini. Oke, banyak bisnis tak bisa diwajibkan kepada anak cucu dia. Kenapa? Karena mereka punya nilai tak bisa disampaikan. Mereka punya sistem itu disampaikan, tapi tidak ada nyawa, tidak ada show. Paham maksud saya? Maka dia tidak bisa sampai 2-3 generasi, usaha itu akan bangkrut.
Yang saya pikirkan bahwa kalau perusahaan ini dibangun lebih baik bisa tahan lebih lama. Lebih lama kita harus berani menggunakan dua orang yang C. Karakter bagus, kompetensi bagus. Bukan pakai anak. Oke? Bukan pakai saudara. Bukan pakai keponakan yang kamu kenal. Pakai orang yang tepat. Yang memenuhi dua C. Oke? Nah, saya telah dapat bahwa manajemen itu saya namakan 3P. Kerana dia terbentuk dari 3P. Pertama, personal atau pribadi. Kedua, performance atau prestasi. Yang ketiga adalah tim atau pasukan. Oke? Yang pertama, manusia itu harus tahu bagaimana manage pribadi Anda. Sebagai seorang bos, Anda harus manage diri Anda. Dari segi apa? Dari segi penampilan. Pertama, dari segi keuangan. Dari segi tutur kata kita. Dari segi waktu. Itu manajemen pribadi. Kalau seorang bos tidak mengait waktu, apakah dia bisa pastikan downline dia ataupun dia punya bawahan ikuti dia? Tidak bisa. Anda harus jadi contoh yang terbaik untuk orang lain. Ya, menjadi seorang bos, pengusaha itu penting. Contoh, wah, bos saya begini, saya juga kepingin seperti begini. Baru mereka akan mengikuti Anda selama dia. Kalau tidak, ada pembagian bonus lebih besar, gaji lebih tinggi di perusahaan lain, dia akan pergi ke sana. Oke? Kedua, performance. Anda harus ada prestasi. Anda buka satu toko, satu bisnis apapun, kamu harus hasilnya, ada omset, ada konsumen, ada supplier dan sebagainya. Kamu harus tahu bagaimana manage prestasi itu. Kenapa omset naik? Kamu omsetnya tidak naik. Karena supplier itu hilang karena dia terus bersama kamu. Kamu harus ada datanya. Oke? Ketiga, sewaktu kamu interaksi, grup yang penting yaitu tim Anda. Tim apa? Tim inti Anda di perusahaan kamu, supplier kamu, konsumen Anda dan sebagainya. Perhubungan harus baik, kalau bisa tahan lebih lama. So antara apabila Anda jalankan manajemen kepada pribadi Anda, satu kata kunci yang saya inginkan adalah accountability. Anda bertanggung jawab kepada diri Anda. Ingat, tak ada orang bertanggung jawab kepada kesuksesan Anda. Kitalah mewaris segala karma kita. Setuju? Kitalah yang menentukan nasib kita. Tak ada orang lain. Jangan salahkan ibu bapak. Jangan salahkan SBY. Ya, ada kaitan dengan kita. Yang penting diri kita. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa gagal? Orang yang harus dipersalahkan bukan bawahan kamu, adalah Anda. Kalau bawahan tidak baik, kamu harus ganti di bawahan. Oke? Kedua, apabila kita berhubung dengan tim Anda, yang paling penting yang Anda harus wujudkan adalah integrity atau integritas, kejujuran. Seseorang itu akan bersama dengan Anda selamanya karena Anda jujur. Saya apa adanya, saya tak pernah janji yang mulut-mulut, tidak. Saya apa adanya, ini yang saya katakan, ini yang saya lakukan. Akhirnya orang akan lebih yakin kepada Anda daripada kamu kecuali impian gede-gede, ya, tapi tak pernah lakukan. Ya, itu namanya sama dengan bohong. Oke? Yang ketiga, sewaktu Anda manage, Anda punya grup, prestasi, satu kata kunci adalah maturity. Anda bisa pastikan segala yang kamu lakukan itu ada sistemnya, dan sistem itu bisa diduplikasikan kepada manajer yang berikutnya. Dengan kata lain, satu hari kamu tidak ada di tempat, tetap bisnis ini bisa jalan. Ultimate goal kita menjalankan manajemen kepada suatu perusahaan, satu usaha hanya satu, sustainability, yaitu keberlangsungan. Kita melakukan sebuah bisnis, tujuan terakhir apa? Sustainability, yaitu keberlangsungan. Keberlangsungan itu dari mana? Mencakupi 3P. P yang pertama, harus ada profit. Kita bukan melakukan sesuatu kerja bakti. Kita berbisnis, baik buka toko maupun bisnis apapun, yang bisa membuat Anda bertahan atau tidak adalah apakah Anda profit atau tidak. Setuju? Profit itu mungkin Anda tahan 1-2 tahun, no problem. Kamu tahu sesudah itu akan berlipat kali ganda. Tapi kamu harus pastikan profit. Kalau tak ada profit, susu anak siapa yang bayar? Cicilan mobil siapa yang bayar? Sewa ruko siapa yang bayar? Bukan karyawan, Anda yang bayar. Banyak orang tak bisa sukses apa? Karena produk dia yang dijual tidak profit. Dia tak bisa manage, walaupun keuntungan kelihatan besar, tapi cost terlalu tinggi, dia akan bangkrut. Setuju? Ya. Kedua,
people. Bisnis apapun akan berhasil dengan people, manusia, SDM. Anda harus pentingkan SDM, bangunkan SDM bersama dengan bisnis Anda. Bangunkan SDM supaya SDM Anda itu akan bertumbuh bersama dengan Anda. Bukan Anda yang jadi bos sukses, tapi orang di sekeliling Anda hidup kemiskinan. Tidak. Kalau bisnis berhasil, orang yang bersama dengan kamu juga akan sukses dan berhasil. Baru akan tahan lebih lama. Setuju? Ya bukan kamu yang bawa baby band, yang director lain semua ibu Innova sahaja, tidak bisa. Mereka tetap bisa membeli mobil, manajer juga bisa. Akhirnya apa? Mereka akan lebih loyalitas kepada Anda. Bisnis kamu akan lebih tahan lama. Jangan pelit untuk membagi. Ya, kalau dia bisa lakukan, kenapa tidak membagi lebih? Oke, saya selalu memberi prinsip. Saya kurang sedikit apa yang paling penting. Mereka senang, mereka bisa lakukan, dan saya ada waktu melakukan hal yang lain. Oke, yang ketiga, planet yang lebih kecil adalah bisnis kita harus mendapat membawa kebaikan kepada negeri ini, kepada tanah air ini, yaitu bisa membangun ekonomi untuk bangsa dan nusa. Itulah namanya profitability. Oke, Bapak sekalian, sebenarnya apabila kita cerita tentang manajemen, kita sudah mulai untung uang, maka akhirnya kita akan tahu bagaimana menggunakan uang. Dan menggunakan uang, ajaran Buddha juga bagi kita guideline yang jelas. Oke, saya ibaratkan kehidupan kita seperti sebuah tangki. Setiap pagi, setiap minggu kita berbisnis, ada kemasukan, betul? Kemasukan 20 juta, pengeluaran untuk karyawan dan sebagainya, sisa 5 juta, maka dinamakan profit. Setuju? So, dalam ajaran kita, paling penting kita tentukan kemasukan kita. Apakah kemasukan kita itu benar atau tidak, berdasar kepada ajaran kita atau tidak? So, di dalam Anguttara Nikaya mengatakan kita usaha menghindari 5 profesi yang tidak baik. Oke, yaitu juga dijelaskan dalam perjalanan 8 perjalanan yang benar, 4 centang ya, yaitu persenjataan. Jangan jual senjata kecuali mobil-mobilan ya. Ya, jangan jual senjata. Kedua, makhluk hidup, jangan jual makhluk hidup. Jual makhluk hidup seperti ya sesuatu yang memberi nyawa, kamu jual belikan. Ya, untuk apa lagi? Untuk dimakan. Oke. Ketiga, minuman keras. Oke, yang bisa membuat mabuk-mabukan. Keempat, perbudakan. Ya, menjadi orang itu budak. Dan lagi racun atau narkoba. Nah, apabila kita melakukan bisnis ini, kita pandai kepada diri kamu. Apakah kita lakukan ini? Tidak, oke. Bagaimana? Kita sesuai dengan Pancasila Buddhis. Bisa paham? Oke, setelah itu Bapak sekalian, bagaimana kita membagi kekayaan kita? Apabila Anda sudah berkumpul kekayaan, bagaimana membagi? Oke, saya baca seperti bahwa di Sigalowada Sutra ada sebut sedikit, yaitu apabila mendapat kekayaan kita harus 25% untuk keperluan pribadi, untuk anak, untuk kehidupan sekeluarga. 50% untuk pengembangan usaha kembali, diinvest kembali kepada usaha Anda. Dan 25% sebagai cadangan dan tabungan. Oke, saya baca-baca di sutra lain, saya ketemu bagaimana 25% itu dibagikan, yaitu 10% tabung. Bapak sekalian, sebenarnya mau jadi orang yang sukses, orang yang kaya, khusus orang kaya, langkah pertama Anda harus tabung. Betul? Tabungan berapa? Lebih banyak, lebih bagus. Kalau Anda punya tabungan kurang 5% daripada total income Anda dinamakan orang miskin kelas baru. Kalau Anda bisa simpan uang Anda 20% ke atas setiap bulan daripada penghasilan Anda, baik karyawan maupun pengusaha, Anda sudah mulai menuju ke orang yang bisa pensiun dini. Paham? Dia bagi orang hutang, galak-galak kredit card, hidup berhutang, pakai future money. Ya, itu apa? Uang masa depan, itu masalah dia. 5% beli asuransi. Kalau sekalian saya perhatikan di Indonesia ada 2 hal yang paling mahal. 1, persekolahan, betul? Kedua, pengobatan. Maka jangan jatuh sakit.
So apa yang jatuh sakit kamu masuk ke university ke apa? Hospital, sekarang dia namanya hospital. Seperti hotel. Kenapa? Bintang 5. Kamu masuk ke sana langsung check in. Tinggal 1 malam 1,5 juta. Mau makan apa pesan saja. Bubur Menado sampai nasi Padang semua ada. Ada bayar saja. Betul tak? Sangat mahal. Oke, maka bisa kita asuransi? Gampang. Asuransi akan membayar untuk kita. Harus. Lagi, 5% untuk orang tua. Orang tua telah membesarkan kita 20 tahun atau lebih. Tibalah waktu kita luangkan sedikit waktu, uang untuk mereka. Betul? Tapi banyak sekarang tidak ya. Kenapa? Tak cukup. Sendiri pun tak cukup. Bagaimana mau bagi? Betul? Ya, bahkan ayah ibu yang subsidi lagi ya. Lagi, 1% kepada wihara, 1% kepada cetak buku Dhamma dan Sangha, 1% kepada panti asuhan anak terlantar, dan 1% untuk panti jompo. Setelah saya memahami ini berapa tahun dahulu, saya sendiri lakukan ini. Saya namakan Pausan ada satu dinamakan yayasan. Ya, kita keluarkan uang untuk membantu yang lain. Saya pribadi, saya keluarkan satu dana namanya dompet peduli. Oke, kurang lebih berapa persen dikeluarkan. Nah, saya gunakan uang ini untuk membantu keluarga dekat saya. Saya ada satu yayasan untuk pendidikan anak cucu ayah saya di Malaysia. Mereka mau belajar ke universitas, tak ada uang, mereka bisa pinjam dari dana yang saya support 100% dari saya. Oke, saya mempunyai satu dana namakan kasih di perusahaan khusus untuk karyawan. Yang setiap bulan, setiap tahun bisa membagi beasiswa kepada karyawan anak-anak mereka. Ya, saya juga ada mendukung beberapa organisasi seperti UNICEF, ya, FF, termasuk Tiger, harimau di Kalimantan. Juga saya membagi sedikit makanan, ya. So, kontribusi untuk lingkungan kita. Oke? Bapak sekalian, kita harus belajar untuk membeli. Sewaktu kita membeli, kita merasa sangat tenang, senang sekali. Betul? Tapi apabila Anda sudah menjadi kebiasaan, ingat, kita akan selalu dibantu oleh Buddha menjadi lebih kaya-kaya. Hukum pembelian. Saya mau bagi. Uang tangan saya kosong. Suatu kosong akan diisi. Betul? Kenapa banyak orang pelit, dia tak bisa kaya raya? Karena dia pegang. Dia tak mau bagi. Maka tak ada tangan untuk terima yang lebih besar. Betul? Kalau kamu tak percaya, hari ini pulang dari rumah. Pulang ke rumah, buka lemari baju. Kamu lihat, wah penuh. Ada baju yang beli, tak pernah pakai. Ada yang baru beli, pakai satu kali, dan kamu tahu tak akan pakai selama-lamanya. Betul? Keluarkan, mana yang tak mau pakai, mana yang tak mau pakai, keluar. Kosongkan tempat itu. Ini tolong jangan jual ya. Jangan buka internet jual di blog Anda, jangan. Apa? Bagi kepada teman-teman jiran tetangga. Saya janji Anda, 1 bulan kemudian tempat kosong ini akan diisi lagi baju yang baru. Kenapa hari ini kamu tak beli baju baru? Karena ruangan gantung. Betul? Kosong banget loh baju baru lagi. Itu luar biasa dia. Hukum kekosongan. Ya, ciptakan kekosongan. Kalau kamu punya rumah, tak ada tempat untuk parkir. Mana mungkin beli mobil baru? Setuju lah. Buat dulu tempat parkir itu. Rumah akan isi dengan itu. Setuju lah. So, siapkan tempat itu. Pasti akan diisi. Oke? Inilah ya, so lakukan seperti 6 paramita kita ya, danai, membantu, bukan saja uang, kalau bisa mendekati mereka, pergi sana membagi kebahagiaan kepada orang-orang jompo ataupun orang tua yang membutuhkan kebahagiaan. Oke, sebenarnya saya mengalami dhamma seperti bahwa ada dana yang memberikan hasil sepanjang masa. Lakukan dana itu baik, kenapa? Keuntungannya, bekalnya luar biasa sekali. Satu, berdana kebun buah-buahan atau taman untuk keperluan umum dan masyarakat luas. Wah, buat tanam. Ya. Maka saya pernah mendukung tanam 1000 pohon bakau ya di tepi pantai Peak. Oke, menghijau hutan atau deforestation. 2600 tahun lalu Buddha telah googling. Hari ini baru googling kita. Buddha sudah googling 2600 tahun lalu.
Sebelum kita harus googling, betul tak? Seorang yang memiliki pandangan yang sangat jauh, betul? Lagi, membuat jalan dan jambatan untuk keperluan umum. Ya, lagi menyediakan air minum untuk keperluan umum, di mana tak ada tempat. Ya, saya seorang teman, dia bisnis di China. Dia membuka, menggali sumur untuk orang-orang kampung. Lebih 1000 sumur beliau lakukan di China. Maka bisnisnya besar sekali. Ya, besar sekali ya. Lagi, membuat sumur atau kolam untuk keperluan umum. Lagi, membuat tempat tinggal, wihara, rumah istirahat, rumah sakit, sekolah, dan lain untuk umum. Apa yang kita lakukan umum, itu akan lebih lama. Kita bantu satu orang. Kalau saya buka satu sumur di sini, semua orang datang sini untuk rendam kaki, lakukan refleksi, tak apa ya. Semua orang bisa pakai itu. Paham tak? Akan lebih lama. Maka itu sebab kenapa kita harus melakukan suatu dana yang bisa membawa keuntungan berkah yang lebih lama. Oke? Bapak sekalian, ya. Waktu saya tinggal 10 menit, ya saya akan membahas sedikit masa depan Anda menjadi seorang pengusaha di Indonesia. Sebuah kapal, ada 4 mesin yang menggerakkan kapal itu. Sama juga ekonomi Indonesia digerakkan oleh 4 komponen yang penting ini. Yang pertama, konsumsi domestik. Yang kedua, belanja pemerintahan. Ketiga, investasi private atau luar negeri. Keempat, neraca perdagangan, ekspor dan impor. Kalau kita perhatikan Indonesia, yang akan menggerakkan ekonomi adalah konsumsi domestik yang besar dan juga investasi yang besar, dan perbelanjaan pemerintahan masih berjalan. Hanya ini yang kadang-kadang kurang. Setahun yang lalu ekspor kita kurang dibanding dengan impor, tapi tetap ekonomi akan bertumbuh besar. Saya selalu beritahu kepada siapapun, 10 tahun ke depan adalah waktu yang paling baik Anda menjadi pengusaha di Indonesia. Kalau Anda mau hidup sukses kaya, Anda harus menjadi pengusaha di Indonesia. Oke, apa pengusaha terserah, ya. Yang penting dari pengusaha. Kenapa? Ada 2 alasan yang saya akan bagikan, sama-sama kita pertimbangkan. Yang pertama, 14 tahun ini sesudah Krismon terlahirlah satu golongan yang tak pernah terjadi di Indonesia, yaitu golongan kelas menengah. Kelas menengah ini mempunyai